video rekaman CCTV yang berada di rumah Okor Ginting. Tampak terlihat dari rekaman CCTV yang berada di rumah Okor, pihak petugas oknum aparat menangkap Okor Ginting, yang dimana diketahui dari rekam medis Okor Ginting mengalami stroke. Tampak terlihat petugas mengamankan Okor Ginting dan meletakkannya di tanah tanpa ada perlawanan, di mana Okor Ginting tidak dapat berjalan karena stroke. Dan diketahui dari keluarga berdasarkan rekaman CCTV, penangkapan Okor Ginting didatangi petugas berjumlah kurang lebih makanya aku bilang nggak percaya kalian kan. Itu gila. Iya. menangkap Okor Ginting, Bukan gila yang kena tembak kan sih. Itu sih ini waktu aku itu. Iya. di mana Makanya aku bilang dirinya tadi bajunya udah lepas, cuman nggak tahu. sedang sakit. Ya Allah, gila. Jangan nangis, jangan nangis. Luar biasa sekali kawan-kawan. Tugas oknum aparat berjumlah ratusan menangkap satu orang Abang gue lebih. yang sedang sakit, Siapa ini? Dia ke bahkan samping tidak langsung zoom dapat depan ya, Nok. berjalan. Enggak. Itu pun sama. Kak mindahin Enggak. mindahinnya kayak mana, Kak? Enak sih. Nggak bisa didekatkan ini, nampak BK-nya gitu. Nggak tahu cara ininya udah. Jadi kalimat satu seperti apa bang sebagai kuasa hukum? Ya, jadi itu yang kan yang menjadi dasar dari hal yang membuat saya diminta oleh keluarga Okor Ginting untuk menangani perkara ini adalah ada dugaan proses penanganan perkara yang dihadapi oleh Okor dan keluarga ini adalah terlalu berlebihan, ya, overacting, ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa historis daripada kejadian peristiwa hukumnya itu adalah berawal dari adanya surat edaran yang berkaitan dengan masalah isu jual buah sawit dan juga orfa, ya, dan itu diselesaikan rencananya adalah dalam pertemuan di Balai Desa Besilam di Bukit Dinding, ya. Nah, namun mungkin tidak terjadi suatu kesepakatan, kesepemahaman di antara para pihak yang berunding di Balai Desa tersebut, yang akhirnya menimbulkan adanya suatu gesekan, ya, adanya suatu emosi dari kedua belah pihak, dan saya rasa itu suatu hal yang biasa dan normal-normal saja, ya. Nggak ada kejahatan kalau memang misalnya kita lihat dari peristiwa hukum tersebut, ya. Nah, namun kemudian dari peristiwa hukum tersebut itu besok harinya ada laporan seolah-olah dalam pertemuan itu ada omongan teriakan-teriakan yang sarkasme yang dilakukan oleh Okor dan keluarganya. Bahkan di situ kalau dalam dakwanya lebih lucu lagi, Okor dia dikatakan menendang kardus aqua. Sementara kita tahu sendiri, Lensa Okor itu sudah hampir 8 tahun, 10 tahun mengalami stroke, berjalan saja dibantu. Bagaimana mungkin dia menendang, ya? Dan peristiwa-peristiwa lain itu yang berkaitan dengan adanya dugaan-dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anaknya. Nah, kalau kita lihat sendiri, pasal yang disangkakan oleh pihak kepolisian kepada Okor itu pasal 335 yang ancamannya 1 tahun, ya, lebih kurang 1 tahun, dan juga 351 ayat 1 kepada Tosa yang ancamannya juga 2 tahun 8 bulan. Ini terlalu berlebihan ketika
proses penangkapannya itu dilakukan 1 hari setelah laporan diterima oleh pihak kepolisian dan mengerahkan ratusan anggota kepolisian, ya. Sementara kita tahu ada satu mekanisme, ya, proses penyidikan yang berdasarkan Perkap Polri yang harusnya suatu perkara itu kalau memang berjalan dengan normal, lidik, sidik, baru pemanggilan sebagai saksi, baru ditersangkakan. Kalau memang kemudian orang yang ditersangkakan itu ketika ingin diminta keterangan sebagai tersangka tidak hadir dan dipanggil secara patut tidak hadir, baru dilakukan proses penangkapan. Ini kan bukan operasi tangkap tangan. Jadi tidak pernah ada surat pemanggilan, surat pemeriksaan, Langsung dijemput. langsung dijemput. Ya, itu yang kami dapat informasi dari klien kami, langsung dijemput, ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya, kenapa harus dilanggar yang namanya ajas praduga tidak bersalah, terus kemudian manajemen proses penyidikan seperti yang diatur oleh Perkap Polri. Nah, inilah sekarang proses hukumnya sudah berjalan sampai ke tingkat pengadilan. Kita berusaha agar proses ini bisa berjalan dengan cepat dan ada suatu keputusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak dalam perkara ini. Menurut abang itu sudah satu tindakan yang mungkin menyalah, mungkin dari presisi dari apa yang sudah ditegaskan oleh Kapolri. Saya tidak berani menilai ya terkait dengan masalah tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Yang saya bisa sampaikan adalah ada manajemen penyidikan yang diatur oleh Perkap Polri. Nah, apa urgensinya sehingga proses perkara yang menimpa keluarga opor ini harus dilakukan sedikit menyimpang dari apa yang diatur dalam Perkap Polri. Dalam hal ini mungkin ada yang mungkin bisa disangkakan, mungkin yang mungkin memberikan perintah, apakah Polresnya, atasannya, atau Saya tidak bisa menduga apakah ini perintah dari Kapolres, apakah dari Kasat, apakah dari Kanit. Tapi yang saya tahu adalah bahwa memang tanggal 22 itu kalau tidak salah ada pertemuan yang di Desa Besilan itu, tanggal 23 ada laporan, tanggal 24 langsung dijemput paksa. Nah, sementara kita tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa seorang calon tersangka itu sebelum dijadikan tersangka dia harus diperiksa dulu dalam kapasitasnya sebagai calon tersangka, artinya sebagai saksi. Nah, ini nggak pernah dilakukan. Nah, jadi itu yang terjadi dan dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan kita kemarin mempertimbangkan apakah ingin memperadilan apa tidak, dan kemudian memang ada peradilan yang dilakukan oleh pihak keluarga opor yang dilakukan oleh tim yang lain, tapi karena perkaranya keburu sudah masuk ke dalam perkara pokoknya sudah masuk ke dalam pengadilan, maka tentunya peradilan itu digugur. itulah artinya maksudnya perkara yang duduk sekarang masih menjalani pengadilan ini cuma pasal 335 itu saja 335 dan 351. untuk penangkapan anak sendiri. Seperti apa? Kenapa? Untuk penangkapan anaknya yang perempuan itu yang Nah, ini juga menjadi satu hal yang menjadi pertanyaan besar adalah ketika anak perempuan Pak Opor itu yang kemudian dia itu ingin melaporkan atas penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah orang ke rumahnya dia, bahkan membawa kelewang, ya, melempar batu, dia ingin melaporkan adanya penyerangan, ya, terhadap rumahnya dia. Justru bukan laporan yang dia laporkan itu yang diproses, tapi dia ditangkap, langsung ditahan. Dianggap ketika peristiwa yang terjadi di Balai Desa Besilan itu, dia juga ikut melakukan pasal 335 seperti yang dilakukan oleh Pak Opor. Nah, jadi ini yang saya bingung kenapa langsung ditangkap, ya. Padahal harusnya ada mekanisme yang harus dilakukan sehingga proses itu bisa berjalan dengan fair dan objektif. terakhir mungkin Bang, ada mungkin keberatan dari pihak korban sendiri, mungkin dari klien abang ini menyebutkan bahwasanya terlapor yang sudah diproses dilaporkan ke Polda Sumatera Utara. Sekarang rumahnya dikawal sama petugas kepolisian dan itu laporannya belum berproses di Polda. Seperti apa mungkin Bang? Jadi terkait dengan beberapa laporan yang dilakukan oleh keluarga Opor atas penyerangan yang dilakukan ke rumah mereka yang ada di Besilan itu kan memang sudah dilaporkan di Polres. Tapi ini mereka melihat kok proses penanganannya kok lebih lamban dan terkesan diabaikan dibandingkan dengan proses yang sekarang lagi berjalan, ya. Oleh karena itulah makanya kami membuat laporan yang masih ada kaitannya meskipun berbeda persoalannya ke Polda. Nah, Polda sudah melakukan penanganan perkara ini dengan baik, ya. Jadi sudah naik ke sidik dan tentunya tahapan berikutnya tinggal menetapkan tersangka dan perkara ini bisa berjalan, ya. Nah, kenapa kami ke Polda? Karena
keluarga ini merasakan bahwa kalau lapornya itu ke Polres, lapor itu tidak diberikan respon yang positif, dan mereka juga menjadi sedikit a priori gitu ya, karena orang yang ingin mereka laporkan itu rumahnya justru sehari-hari dijaga, ada pihak kepolisian dari Polres yang standby di rumah itu. Jadi itu membuat mereka akhirnya merasa kok kalau lapor di Polres ini pasti tidak akan berjalan dengan baik, ya itu yang mereka rasakan. Maka ketika dia bertemu dan berkonsultasi dengan kami lihat ada satu peristiwa hukum lagi yang bisa dilaporkan, kami memutuskan untuk melaporkannya ke Polda Sumatera Utara, dan ini sedang berjalan. Dan saya rasa tidak akan lama lagi pasti akan sudah ada progres daripada pekerjaan ini yang memberikan rasa keadilan bagi keluarga Pak Okor yang juga mengalami penyerangan pada waktu kejadian tersebut. Ada atensi tendensi mungkin mengingat satu keluarga mungkin yang dijejel atau di apa? Ya, ini juga yang menjadi pertanyaan, tapi kan kita kan nggak mau, tetap kita menjunjung tinggi ajas praduga tidak bersalah, ya kita juga menghormati setiap tindakan dan pekerjaan yang dilakukan oleh aparat hukum, karena ada orang lain yang berhak untuk menilainya, kan begitu ya. Tapi kalau dari sisi yang lain memang kita beranggapan kenapa kok masalah peristiwa hukum ini yang ditahan itu Pak Okornya, anak perempuannya, anak laki-lakinya, dan kemudian dicari juga keluarga-keluarga Pak Okor yang lainnya. Padahal kita tahu sendiri Pak Okor datang ke tempat itu didampingi keluarganya karena kondisinya yang masih dalam keadaan kurang sehat, karena masih ada dampak efek pengaruh dari beliau yang kena stroke beberapa tahun yang lalu. Besar ini. Ya. Bang, ini mengingat terakhir Kapolres yang terdahulu, ya, dan ini sudah berganti di Langkat. Itu ada bagaimana, sudah ada pertemuan dengan Kapolres karena pengganti, mungkin diatensikan khusus juga untuk kasus ini sendiri. Karena perkaranya ketika sudah terjadi pergantian Kapolres itu sudah berpindah ke kejaksaan, karena sudah P21 dan kemudian P21 tahap 2, tentu yang mengambil alih perkara ini seterusnya kan adalah pihak kejaksaan, dan ketika dilimpahkan ke pengadilan itu pengadilan, makanya ada persidangan. Jadi tidak ada urgensi lagi ketika melihat dari perkara ini, kita masih berhubungan dengan dan berkomunikasi dengan Kapolres yang baru, dan kami juga yakin bahwa pasti Kapolres baru juga sudah mendapatkan informasi dari pendahulunya terkait perkara ini, dan klien kami beranggapan bahwa untuk situasi saat ini bukanlah tepat untuk kita melakukan komunikasi untuk melihat perkara ini secara clear. Oke, berarti masih tetap Ada pegang medical Pak? Medical record Pak? Tanggal 19 yang 7, 8 tahun dan 8 tahun. Dari Makarna pertama kali scan. Iya, scan Makarna. Berkatakannya terbiasan sekitar saraf. Jadi bagian ibu di mana Pak sekarang Pak? Yang bagian yang Jalan kemana pun. kalau kaki? Kaki yang kanan. Harus dibopong juga Bang? Iya. Harus pakai kursi roda juga Bang? Iya. Sebagai apa? Sebagai anak yang kecil. Bapak? Rumah Bapak siapa? Sering kursi. Apa yang mau disampaikan permasalahan Bapak di sini? Merasa dijolimi? Iya, masih ini dari proses penangkapan di awal di tanggal 24 Mei 2024. Kejadian di tanggal 22, penangkapan di tanggal 24 sekitar pukul 6 sore. Di situ kan saya bersama kakak saya nomor 2 dan nomor pertama Kak Asita Proginti ke Polres Langkat untuk melakukan laporan polisi di Polres Langkat penyerangan terhadap rumah kami kejadian tanggal 22 Mei 2021 itu. Tapi malah kakak yang ditangkap di Polres Langkat itu sekitar pukul setengah 6 sore di tanggal 24. Lalu di jam 6-nya
saya kan yang megang CCTV rumah ini. Jadi saya lihat di CCTV sudah rame polisi di rumah di depan gerbang ini, sudah rame. Terus saya lihat CCTV di bagian belakang, ratusan polisi lah masuk ke dalam rumah. Setelah saya dengarkan ada suara ledakan senjata dari pihak polisian, seperti penangkapan teroris lain. Bapak dan abang saya urusan Jose Ginting ditangkap di rumah. Sedangkan kakak waktu pelaporan penyerangan itu ditangkap di ruang pidana umum di Polres Langkat. Kemudian ada satu adik bapak, Ardianto Ginting, juga ditangkap di Polres Langkat. Dia ditangkap di depan gerbang Polres Langkat. Jadi stop di situ, ditalang, langsung ditarik, langsung diborgol. Dia ingin balik ke rumah atas perintah kami karena ramai polisi ke rumah untuk menolong bapak karena kan kondisi bapak begini. Jadi kan penangkapan mereka dia rame-rame begitu kan. Ada berapa banyak mungkin personel Polri yang hadir? Dari Polres Langkat ya? Polres Langkat ya? Polres Langkat. Berapa banyak kira-kira? Lebih kurang 306 orang. 306, ada ratusan lah ya? Ya ratusan. Jadi rumahnya dikepung. Iya, padahal kan bapak sakit stroke aja udah dari 2013. 8 tahun dia 2021 ini. Jadi kalau kita lihat penangkapan itu dengan begitu banyak personil, kan tidak memperhatikan cara kemanusiaan. Oke, baiklah. Jadi kalau seandainya penangkapan itu ada surat pemberitahuan, sebelumnya ada nggak perkara apa? Enggak, sebelumnya Bapak surat pemanggilan sebagai saksi atau calon tersangka pun nggak ada. Karena kan di putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya itu penetapan sebagai calon tersangka dulu, dipanggil sebagai saksi dulu, terus atau calon tersangka, baru jika hadir sudah memenuhi semua persyaratan prosedur hukumnya, barulah dipanggil sebagai tersangka, tidak bisa langsung ditangkap gitu. Sudah diatur di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 yang dikeluarkan tanggal 28 April 2015 dan juga proses yang ada di pasal 184 KUH. Artinya tidak tahu menahu perkara apa ya? Nggak tahu Sehingga menahu. ratusan anggota Polres Langkat melakukan penangkapan itu. Iya, nggak tahu mana. Jadi pada saat penangkapan itu, Bapak di mana kondisinya? Bapak penulisnya dipotong. Dipotong. Maksudnya pada gini kan ada sempat viral di media sosial bahwasanya Bapak itu sempat melarikan diri, kata informasi seperti itu. Enggak, Pak. bukan melarikan diri sebenarnya. Siapa yang nggak terkejut kalau dari awal aja udah ada ledakan senjata Tanpa mengetahui perkara apa tanpa ya? mengetahui apa penyebabnya. Tidak ada pernah dapat surat Nggak ada sama sekali. panggilan pertama, panggilan apa kedua, nggak sama sekali Nggak tidak ada sama sekali. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Terus yang sekarang terkait persalahannya apa? Permasalahan apa yang diterapkan sama pihak Polres? Mereka menerapkan pada Bapak pasal 335 ayat 1 pengancaman dengan kekerasan. Ada mungkin mendapat intervensi dari pihak keluarga juga, mungkin kakak, adik yang terseret dalam permasalahan. Semua. Kakak yang pertama Kak Rasita, baru abang nomor 4 Bungsun Tosek Ginting, baru adik Bapak om saya Pardianto Ginting. Penangkapan mereka serentak dengan pas hari penangkapan Bapak itu juga. Juga serentak tanggal 24 Mei. Bisa TKP ya. Beda TKP ya. Itu Bapak dan abang di rumah, kakak dan Bang Pardianto di Polres di Tanah. ada permasalahan apa sebagai Bapak? Mungkin pernah terlibat masalah atau apa mungkin? Enggak ada permasalahan. Aktivitas Bapak sekarang sudah apa sekarang aktivitas Bapak? Karena sehat kemana Dia masih nasihat gitu. Terus ya kami tuntun kadang tiap Sabtu ke ladang gitu. Karena kan gaji karyawan tiap Sabtu. Boleh menanya sedikit lebih detail ini mungkin Bapak kan dulu dikenal sebagai salah satu tokoh lah, Iya. ormas kayak gitu. Ada sudah berapa lama Bapak mungkin berhenti meninggalkan dunia ormas? mulai 2019 Dari 2019 sudah nggak ada ikut organisasi apapun lagi. udah ke ladang aja. Iya. Sudah peladang aja ya. 2013 sudah mulai mengalami kondisi sakit itu ya. Iya. Udah dari 2013. 2013 sudah berhenti, 2019 sudah berhenti total dari ormas. Udah Ya. total dari organisasi. Apa harapannya mungkin terkait dengan permasalahan ini mungkin yang artinya gitu loh. Sangat disayangkan dari proses penangkapan itu, menurut saya sama sekali nggak memenuhi rasa kemanusiaan. Seharusnya kan harus dilihat siapa yang ditangkap itu dan pasal apa, prosedurnya gimana, kan baru di situ nanti tercipta keadilan. Dan perlu juga kita ketahui bersama rumah Kalau penyerangan artinya dilindungi.
Sejak tanggal 23 Juni. tanggal 23 Juni. Juni. Oke, ini ada terlapor, siapa yang terlapor? Main Main berenang. kawan-kawan Ya. Terkait persoalan? penyerangan ke arah Rumah kakak. bukit ini. Oh, gitu. Ada informasi katanya rumah dikawal sampai Sampai sekarang saat dengan ini, seperti apa itu? dikawal. Seperti apa itu kejadian kronologisnya? Ya. Pokoknya diamankanlah pelaku penyerangan. Pos polisi nggak ditempati, Dan rumah pos rumah yang diduga pelaku dan yang diawasi Sampai saat dijagai. Jadi kan seperti ini jadi tanda tanya gitu. kebun kita dikelilingi polisi. Kebun pun dikelilingi polisi, kebun sawit Peserta itu jadi diintimidasi. terus banyak barang-barang yang hilang di gudang dekat kebun yang dalam itu. Oke, kejadian ini di zaman Kapolresnya siapa? Edi Suranta Sinudin Sika, KBP. AKBP ya. Iya. Sampai sekarang sudah berganti tuh. Seperti apa kasusnya? Titipan sama Danang Pamungkas Toto. Dan pemungkas toh. Gitu ya. Apa harapannya Pak? Mungkin Bapak sudah Harapan kami masyarakat ini kalau salah oknum polisi bersangka tindaklah sesuai dengan aturan. Katanya saya premanisme, nyatanya pasal saya hanya 335 ayat 1 aja. Premanismenya di mana? Kan sandiwaranya tinggi. Tolong pada bapak-bapak yang berwenang ditindaklah pelaku-pelaku yang nggak benar di negara kita ini. Nah, jadi rumah pelaku penyerangan itu dijaga sampai saat ini mulai tanggal 23 Juni sampai saat siang ini. Nah, jadi pelaku kejahatan dilindungi oleh Polres semana negara kita supaya makmur. Nah, harapan kepada Bapak yang berwenang menindaklah pelaku-pelaku kejahatan oleh polisi Polres Langkat ini. Pak, Bapak sempat ditangkap juga, sempat diseret pada saat penangkapan itu. Iya, saya sempat ditangkap, dipopong, saya kadang nggak bisa jalan harus dituntun. Oke, Pak, ada mungkin pada saat pemeriksaan itu didampingi kuasa hukum atau seperti apa, memang diisolasi tertutup atau seperti apa Pak mungkin sih? Pada saat itu saya belum didampingi penasihat hukum. Jadi katanya pasal spesial kayak nasi goreng aja banyak. Yang Bapak baca di berkas itu laporannya pasal berapa? 335. 335 ya? Tidak ada lagi laporan lain selain Nggak itu? ada dakwaan jaksa pun hari Rabu kemarin. Ya 335. Tapi penangkapannya sampai Iya, 306 orang kalah Nurdin Entop teroris penangkapannya. ada yang melakukan penganiayaan mungkin dipijat atau Iya, ada anak saya itu dipijak sama Bram sama Manurung, Kanit PPA, sama Kanit Pidu. ada indikasi mungkin ditipan atau seperti apa? Iya, aku rasa ini tahap apa janjinya sama warga ini. Mau ngasih ladang anak-anak ini. Oke, sip. Dari Langkat, Sumatera Utara, Hendrik Hutapea melaporkan.